Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 10. Hari ini kita mau bahas materi yang berkaitan dengan sistem persamaan dan pertidaksamaan dua variabel. Oke, saya tulis dulu ya judulnya biar nggak lupa, gengs. Sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, di sistem pertidaksamaan dua variabel yang akan kita bahas ini, saya bagi jadi 3 part penting. Yang pertama adalah bentuknya itu linear-linear. Ya, karena kan yang namanya sistem itu pasti lebih dari satu, ya kan? Jadi di sini saya pakainya 2. Enggak sih, terkadang-kadang 3, tergantung. Kayak ini bentuknya linear-linear, terus yang kedua bentuknya linear kuadrat. Yang ketiga bentuknya ada kuadrat-kuadrat. Oke, itu ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sistem pertidaksamaan, saya mau ngejelasin sedikit nih, yaitu tentang si sistem persamaan dulu ya. Sebelum ini sebenarnya materi pokoknya tuh ini. Tapi sekarang saya mau bahas tentang si sistem persamaan dulu, gengs, gitu ya. Sistem persamaan kelihatan gak sih? Oke. Sistem persamaan dua variabel. Oke, sistem persamaan dua variabel. Nah, ini juga yang akan kita bahas di sini tuh berarti berkaitan dengan yang linear sama yang kuadrat gitu ya. Nah, kalau yang linear, saya yakin kalian tuh kebanyakan udah pada tahu gitu kan. Nah, sistem persamaan yang linear. Oke, yang linear itu dia bentuk umumnya adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ini bentuk umumnya yang linear ya. Yang linear itu ciri-cirinya adalah lihat pangkat, ini kan variabel ya. Oke, kita flashback lagi deh ke yang kemarin. Nah, ini ada A sama B, itu disebut koefisien. Pada ingat dong, kan kita udah belajar sistem persamaan 3 variabel. Koefisien. Nah, terus si X sama si Y ini disebut variabel. Nah, si C sendiri disebut konstanta. Oke. Nah, lihat. Disebut dua variabel. Kenapa? Karena variabelnya ada 2, X sama Y gitu. Nah, disebut ini persamaan linear karena lihat pangkat dari variabelnya, kan variabelnya X dan Y, pangkatnya kan kalau nggak ditulis berarti ini pangkat 1 gitu ya. Jadi kalau untuk linear itu derajat tertingginya 1 atau pangkat paling tingginya adalah 1 gitu ya. Nah, ini guys, ini bukan sistem ya, jelas ini cuma bentuk persamaan linearnya aja karena cuma ada 1 gitu. Udahlah, itu nggak perlu saya bahas detail karena udah di video sebelumnya. Nah, ini untuk yang linear. Gimana kalau misalnya yang kuadrat gitu? Kayaknya ini udah sih sebenarnya ya di SMP gitu waktu kalian masih unyu-unyu. Sekarang juga sama sih. Nah, ini yang linear. Yang kuadrat. Nah, yang kuadrat ini saya bagi jadi beberapa bentuk ya, beberapa bentuk. Bentuk yang pertama itu
kuadrat. Oke gitu. Saya bagi jadi beberapa bentuk. Yang pertama, mohon maaf, ini saya kasih A aja gitu. Nah, yang pertama saya jelaskan dulu bentuknya itu parabola. Oke, bukan parabola Indovista gitu, bukan ya, tapi ini parabola yang lain gitu, bukan parabola yang bikin siaran TV gitu. Nah, parabola di sini saya bagi, bukan saya sih, ada dua. Oke, yang pertama itu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, Y ini bentuk lainnya bisa juga jadi fx. Ini atau ya, gini nulis ya, sama aja. Jadi kalau kalian ketemu Y atau ketemu fx kayak gini, itu sama aja. Nah, bentuk yang kedua adalah X sama dengan AY kuadrat ditambah BY ditambah C. Jadi ada dua. Kalau di depannya Y berarti nanti di sini tuh X kuadrat sama X. Kalau di depannya X berarti di sebelah kanannya itu Y kuadrat sama Y. Nah, ini kan disebut kuadrat, kenapa? Karena derajat paling tinggi, derajat atau pangkat tertingginya itu 2. Ini kan nggak dituliskan. Jadi variabel pangkatnya 1. Kalau ini variabelnya pangkatnya 2 gitu. Jadi ini disebut persamaan kuadrat gitu. Nah, untuk parabola sendiri dia punya gambar nih teman-teman, grafiknya gitu. Nah, untuk yang pertama ini ya, saya garis dulu deh. Oke, untuk si Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke, saya bakal pindahin dulu deh ke sini ya. Geser dikit. Oke. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, dia itu berarti bentuk parabolanya tuh bisa ada dua bentuk ya. Bentuk yang pertama kayak gini ya. Nah, ini disebut nih titik puncak gitu. Nah, di sini tunggu. Ini X1, yang ini X2, ini titik gitu. Ya, ini bentuk pertama. Jadi untuk yang X kayak gini, itu dia bentuknya bisa U atau bisa N gitu loh. Ya, ini yang U-nya ceritanya. Nah, sekarang kita akan bikin yang N-nya. Oke, yang N sama ya. Kayak gini juga. Ups, sorry. Ini 0. Ini sumbu X, jangan lupa. Ini sumbu Y gitu. 0. Ini X. Yang ini Y. Nah, ini kayak N kan. Berarti kayak kurang lebih gini. Gitu. Nah, berarti jelas. Aduh, maaf. Ini X1, ini X2, yang ini C. Ini untuk yang kayak gini ya, AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Lah, terus kalau yang bentuknya X sama dengan AY kuadrat plus BY plus C, itu dia bentuknya tuh bisa kayak huruf C, bisa kayak gini loh, C atau C kebalik lah. Oke, mari kita buat aja kalau gitu. Sama ya, ini juga bikin sumbunya dulu gitu. Ini saya panjangin deh Z. Nah, terus ini gini. Nah, berarti kalau tadi kan ada X1, X2 karena dia memotong sumbu X di 2 titik. Nah, kalau ini berarti
adanya Y1 dan Y2 karena memotong sumbu Y di 2 titik. Kita misalkan aja yang ini Y1, yang ini Y2, terus yang ininya C deh, gitu. Nah ini kan udah nih yang bentuknya C kebalik, berarti ada satu lagi yang bentuknya C normal. C normal ini berarti abnormal. Oke, gini, kelihatan gak sih? Maaf ya, ditaikin dikit. Ini X, Y, gitu. Nah berarti dia bentuknya bisa aja kayak gini, gitu ya. Nah sama ini juga berarti kita misalkan yang ini Y1, yang ini Y2, yang ini C, gitu ya. Ini untuk bentuk yang namanya parabola. Jadi ada 4 bentuk, ada U, ada N, ada C abnormal, ada C normal, gitu ya. Itu untuk parabola. Nah jadi kuadrat ini sebenarnya yang akan kita pelajari itu ada 4 bentuk. Ada yang namanya parabola, lingkaran, terus elips. Elips itu kayak lonjong gitu. Terus hiperbola. Hiperbola itu berarti bentuk alay dari parabola. Kan hiper, belajar dong ya, apa tuh namanya, majas-majas, hiperbola, kayak gitu-gitu. Nah sekarang kita yang kedua, berarti bentuk yang kedua. Kalau tadi parabola udah, mari kita lanjutkan ke bentuk lingkarannya. Saya tak garis dulu. Ya, maaf garisnya menyon. Nah, yang kedua bentuknya lingkaran. Udah tau lah ya pasti bentuk lingkaran kayak mana. Nanti tuh kalian gambarnya pakai penggaris ya gengs, biar agak rapi. Mohon maaf banget ini kalau gambarnya agak brutal sedikit. Nah lingkaran-lingkaran ini juga terbagi atas 2 bentuk umumnya. Yang pertama adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah ini untuk yang berada di titik pusat 0,0. Pusat 0,0 ya. Terus yang kedua, bentuk yang kedua ada X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B, mohon maaf kurungnya kurang, kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah ini untuk pusat A, B. Ada 2 bentuk ya. Nah gimana sih maksudnya, kalian pasti udah tau lah gitu gimana bentuknya. Oke, saya gambar ya, tapi ini saya gambar ya, maaf kalau lingkarannya menyon, maaf pisan ini mah. Kita buat dulu ya sumbunya, sumbu X sama sumbu Y. Nah misal yang ini ya, untuk X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah berarti ini yang pusatnya 0,0. 0,0 kan di sini ya, karena kan ini 0. Nah ini R ini kan jari-jari ya gengs, berarti ini R, ini R, ini R, ini R. Jari-jari itu kan sama semua ya, jangan ngarang ya teman-teman, jari-jari itu sama semua. Jadi misalkan ini jari-jari, ini jari-jari, ceritanya sama. Mohon maaf banget ini mah kalau gambarnya butek, dilingkarin dah, aduh maaf, nggak ahli, maaf banget ini mah ya Allah. Pakai jangka ya nanti gambarnya tuh kan berantakan kan. Oke pakai jangka, aduh pakai jangka ya gambarnya. Oke ditebelin aja. Ada nyamuk oi. Kelihatan nggak? Ya kayak gini, pusatnya di 0,0, ini R. Jadi kalau kesini 3, yo ini 3, 3, 3 sama semua. Nah terus untuk yang pusatnya A, B, ini untuk yang ini ya, gambarnya salah kan tutupnya.
aduh, berarti ini sumbu Y, terus ini kayak sumbu X gitu. Nah, dia misalnya pusatnya di sini gitu ya. Saya gambar. Gitulah ya. Zut. Aduh. Sumpah ini mah beneran nanti pakai jangka ya, kalau nggak pakai koin deh. Biar bagus. Tuh kan, belepotan gini. Oke, nah, zut. Nah, ini ke sini itu jari-jarinya. Terus ini ke sini. A, ini B, karena kan titik pusatnya kan, jadi A, B gitu, atau X, Y gitu gambarnya kurang lebih ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, bentuk yang ketiga lanjut aja ya ke elips, namanya elips atau lonjong, naon sih elips, bukan vitamin rambut, mohon maaf, sama-sama lonjong tapi ini bukan vitamin rambut ya. Nah, elips ini cuma satu sih bentuknya, bentuk umumnya X kuadrat per A ditambah Y kuadrat per B sama dengan 1. Ini bentuk umumnya, jadi gampang banget ya. Nah, kalau elips sama harus dibuat juga. Mana sih pulpennya, hilang-hilangan. Elips di sini aja tuh, pakai penggaris nanti ya. Y, ini X. Nah, untuk elips itu kan ini ada A sama B, jadi dia itu kalau yang sumbu X-nya itu A, nih sumbu X-nya itu A, berarti di sini nanti ada akar A. Ini kan negatif ya, berarti negatif akar A. Yang Y kan B, berarti ini kan positif akar B. Yang ini berarti min akar B gitu. Jadilah elips lonjong ini ceritanya ya. Begitulah kurang lebih, tapi ini mah sama dah kayak lingkaran saya bikinnya ya. Maaf pisan ini mah. Begini merenya. Kumaha sih? Aduh salah. Ini yang ada di sini. Maaf. Maaf. Gitu. Nah. Aduh, ini B-nya kurang turun. Jelek banget nih, malu. Udah pokoknya gitu ya. Elips. Gitu elips. Ya kan? Nah, elips. Gitu, ini min B-nya di sini ya, turun gitu. Itu elips. Jadi ke atas akar B, ke bawah min akar B, ke kanan akar A, ke kiri min akar A gitu. Itu elips. Nah, kalau hiperbola yang terakhir nih, hiperbola yang paling alay ya. 4 hiperbola. Nah, hiperbola ini bentuk pertidaksamaannya itu ada 2 gitu, tapi kebalikan dari si elips. Ada 2 zut. Jadi yang pertama X kuadrat per A dikurang Y kuadrat per B sama dengan 1, atau bisa juga Y kuadrat per B dikurang X kuadrat per A sama dengan 1 gitu. Dia bentuknya ada 2. Nah, terus kalau untuk si hiperbola ini, untuk yang pertama ini ya, yang bentuknya X kuadrat
per A dikurang Y kuadrat per B sama dengan 1. Gambar dulu nih sumbunya. Sumbu Y dan sumbu X, Y dan X. Nah, terus dia itu jadi sama pakai akar A sama akar B juga gitu. Misalnya ini akar A ya. Terus yang ini berarti min akar A dong. Yang ini misalnya akar B, berarti yang ini min akar B gitu. Diputus-putusin dia mah. Tuh. Gitu. Biar riweuh ih. Gak apa-apa lah ya, namanya juga belajar. Nah, ini garis zut. Ini juga garis. Sesuai sudutnya ya. Nah, jadi yang namanya hiperbola ya, yang ininya nih, dari sini gambar ketemunya di tengah-tengah ini ya, di sumbu maksudnya mah ini zut. Nah gitu, yang ini juga sama, jangan sampai masuk ini ke dalam kotak yang ini, jangan sampai masuk, deket aja ya kan, jadian enggak, maksudnya deket aja nyampe mah enggak gitu. Ini gambar yang pertama ya, jadi kayak berlawanan arah, udahlah bertolak belakang lah, nggak nyambung ini mah, namanya juga hiperbola. Kalau parabola kan cuma satu nih, hiperbola ada dua, belagu dia mah susah. Nah terus yang kedua berarti bentuk yang ini ya, gituin aja lah bentuk ini. Sama kita bikin dulu sumbunya ya, zut gitu, panjangin dikit biar asik. Oke, ini Y, ini 0 gitu. Sama kan, ada akar A, min akar A gitu, B, min akar B gitu. Akar A, min akar A, akar B, min akar B gitu juga. Nah, terus sama ini juga dikotak-kotakin sesuai. Sama dapetnya nanti akar B nya berapa, akar A nya berapa gitu. Terus ditarik garis gini gitu. Ini juga gitu. Nah kalau yang ini bentuknya kan C normal sama C enggak normal. Nah kalau ini bentuknya U sama N gitu. Nah ini berarti yang ini ya, dari sini tarik ke sini zut. Nah lihat, jangan sampai masuk, deket doang. Mana sih gambarnya nih tuh. Nah terus ini juga sama, berarti yang bawah jangan sampai masuk gengs, deket doang, zut tuh gitu gambarnya. Ini yang hiperbola. Oke, jadi udah selesai ya, kita belum ke perhitungan, ini cuma kayak ke bentuknya aja. Jadi kalian bentuk parabola gimana, jadi kalian udah tahu, bentuk lingkaran gimana udah tahu, elips kayak mana, hiperbola kayak mana gitu, koefisien kayak mana, konstanta kayak mana, apa bedanya persamaan linear sama persamaan kuadrat. Oh kalau persamaan linear itu derajat variabelnya 1, tapi kalau kuadrat derajat variabelnya 2 atau pangkat tertinggi variabelnya 2 gitu ya. Nah ada 4 kalau si kuadrat nih, bentuk grafiknya ada parabola, ada lingkaran, elips sama hiperbola. Yahut banget kan, udah nih, udah selesai 4-4-nya. Ini untuk yang bentuk persamaan. Kita belum masuk ke sistem, inget ya, kita belum masuk ke sistem. Ini baru saya ulas yang si persamaan dua variabelnya aja gitu. Nah sekarang kan udah tahu nih bentuk-bentuknya, mari kita lanjutkan aja ke sistemnya gengs.